Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Baik para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh hari ini udara yang sangat cerah ya, segar, dan kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kemudian tidak lupa mengingatkan diri dan antum semuanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat iman, nikmat sunnah ya. Karena ini adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang diterima oleh seorang hamba, dan pertahankanlah ia sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin mendapatkannya mudah bagi sebagian orang, ada juga yang mendapatkannya susah. Namun yang lebih berat dan lebih susah lagi adalah mempertahankannya. Mempertahankannya adalah suatu perjuangan yang sangat berat, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara mempertahankannya adalah dengan ilmu. Dan ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Maka ketika seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah SWT menghadiri majelis ilmu, maka sebenarnya diberikan taufik untuk sebuah kebaikan yang sangat besar ya. Baik, kita masuk pada halaman 11 ya, yaitu khasaisul aqidatil islamiyyati aqidati ahli sunnah. Khasais, keistimewaan, kekhususan ya, jamak dari khasisah ya, hal-hal yang khusus atau yang istimewa yang tentu tidak dimiliki oleh yang lain ya. Keistimewaan akidah Islamiyah, akidahnya ahli sunnah ya. Baik, lil aqidatil islamiyyati aqidati ahli sunnati wal jamaati khasaisu adidatun ya. Akidah Islamiyah atau akidah ahli sunnah wal jamaah memiliki keistimewaan yang banyak. Adidah itu kathirah. Antum yang sudah belajar bahasa Arab sih, adidah itu banyak, artinya kathirah. La tujadu fi ayyi aqidatin ukhra, yang tidak ada pada akidah yang lain ya. Wala gharwa fi dzalika, dan hal itu tidaklah mengherankan. La gharwa itu la ajab, dan tidak mengherankan. إذ إن تلك العقيدة تستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ya. Dan tidak mengherankan dalam hal itu ya, karena itu bisa jadi karena sesungguhnya akidah itu diambil, tustamaddu, bersumberkan dari wahyu ya, yang tidak dimasuki atau tidak didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Artinya tidak ada kebatilan yang bisa memasuki kebenaran wahyu atau menyusup ke dalam wahyu. Karena wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam semesta. Baik, wa min tilkal khasaisi ma yali ya. Dan di antara keistimewaan tersebut adalah sebagaimana berikut ya. Baik, sebelum itu kita tambahkan sedikit. Keistimewaan ini sebagaimana dijelaskan di atas itu karena sumbernya ya. Karena dia bersumber dari wahyu. Makanya tidak ada akidah selain akidah Islam yang memiliki keistimewaan seperti ini. Karena apa? Akidah yang lain itu adalah bersumber dari selain wahyu, buatan manusia, ataupun kalau ada yang semula berdasarkan wahyu kemudian dirubah dan ditambah ataupun dikurangi. Ini
penyebab utama. Dengan ini saja kalau antum memahami ini dan meyakini ini dengan sebenarnya, maka sudah cukup menjadi landasan bagaimana hebatnya atau indahnya akidah Islam. Baik, akidah Islam dibangun di atas kebenaran, ya, tidak ada keraguan, tidak ada kebatilan di dalamnya, ya. Baik, al-ula, yang pertama, keistimewaan yang pertama, salamatu masdarit talaqqi. Salamatu masdarit talaqqi, kemurnian sumber pengambilan, ya, sumber pengambilan agama. Selamat itu bersih, tidak ada yang kotornya, murni, ya, tidak cacat. Masdar sumber, talaqqi itu mengambil atau mempelajarinya, ya. Wa dzalika bi'timadiha 'ala al-kitab was sunnah wa ijma'is salafis salih, ya. Dan hal itu dikarenakan karena akidah ini bersandar kepada Alkitab dan As-Sunnah, juga ijma' as-salafis salih, ijma' as-salafis salih. Fahiya mustaqatun min dzalika an-nab' as-safi, ya. Akidah itu diambil, ya, dari an-nab' as-safi, itu sumber atau mata air yang jernih, ya. Fahiya mustaqatun, dia diambil dari mata air yang jernih itu. Ba'idan an kadaril ahwa'i wasyubuhat, jauh dari kotornya hawa nafsu dan syubhat. Jauh dari kotornya hawa nafsu dan syubhat, dari keruhnya hawa nafsu dan syubhat. Al-kadar itu juga keruh, al-ma'u kadirun, air ini keruh, nah, itu artinya apa? Kotor, ya, ya. Ya, kadar, ya. Mirip kotor. Oh iya, mirip kotor, ya. Bahasa Indonesia, ya. Baik. وهذه الخصيصة لا توجد في شتى المذاهب والملل والنحل غير العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة. Dan keistimewaan yang satu ini, ya, atau keistimewaan ini tidak ada di berbagai mazhab, aliran, ya, agama, milal, wal nihal, dan aliran, ya, selain akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena akidah selainnya pasti bersumberkan dari selainnya ataupun bercampur, ya. Ada yang bahkan akidahnya berdasarkan lamunan, hayalan, bertapa lalu bikin ajaran baru. Untuk bayangkan, bertapa itu melamun itu. Keluar-keluar sudah bikin ajaran baru. Atau pengalaman spiritual, padahal pengalaman spiritual bukanlah sumber agama. Atau mimpi, ya. Nah, mimpi selain mimpi para nabi itu bukanlah sumber wahyu, bukanlah dalil. Mimpi bukan dalil, ya. Baik, ini keistimewaan yang pertama, dan ini pondasi bagi semuanya, pondasi bagi semua keistimewaan yang lain. Wah, dia sumbernya adalah dari sumber yang jernih, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan ijma' as-salafis salih, ya. Baik, yang kedua, as-tsaniyah, annaha taqumu 'ala at-taslimi lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Annaha taqumu 'ala at-taslimi lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya akidah ahlu sunnah wal jamaah itu berdiri atau tegak di atas berserah diri secara total kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menerima dengan total, dengan sebenar-benarnya. Wa dzalika li'annaha ghaibun wal ghaibu yaqumu 'ala at-taslim. Yang demikian itu karena akidah itu perkara gaib. Dan perkara gaib itu tegak di atas penerimaan secara total. Percaya, iman dengan sepenuhnya. Ya. Fattaslimu bil ghaibi min a'zami sifatil mu'minin allati madahahumullahu biha. Ya. At-taslim, ya, sifat taslim, menerima dengan sepenuh hati dengan perkara gaib, termasuk sifat-sifat orang beriman yang agung, ya, sifat-sifat yang agung dari orang-orang beriman yang Allah puji mereka dengannya, sebagaimana kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi, ya, hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini dimulai sifat orang bertakwa, mereka orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Ya. Karena indera kita ini terbatas, mata kita terbatas, telinga kita terbatas, sangat terbatas sekali. Ya. Maka adalah sebuah kesombongan kalau kita justru membatasi keimanan dengan apa yang terlihat, apa yang terdengar saja oleh indera kita. Ya, karena banyak sebenarnya yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita, oleh mata kita, oleh telinga kita. Sehingga kita melihat betapa lemahnya kita di dunia ini. Bahkan sudah harus pakai kacamata. Ya, kena cahaya silau yang kuat saja tidak mampu. Maka jangan menantang Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ketika diperintahkan beriman dengan yang gaib, mereka mengimaninya. Ya, mereka berserah diri, mereka menerima dengan sepenuh hati. Ya. Dan disebutkannya sifat orang bertakwa di sini, yaitu orang yang beriman pada yang gaib, ini sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dzalika anna al-uqula la tudrikul ghaib. Hal itu karena akal tidak mampu mencapai yang gaib. Tidak mampu mencapai yang gaib dengan sendirinya. Wala tastaqillu bi ma'rifati syara'i. Dan tidak mampu mengetahui atau mengenali syariat dengan sendirinya. Tidak berdiri sendiri. La tastaqillu itu tidak berdiri sendiri. Ya. Tidak berdiri sendiri. Wala tastaqillu bi ma'rifati syara'i, dan tidak berdiri sendiri dalam mengetahui atau mengenal syariat. Li'ajziha wa qusuriha, karena kelemahannya dan kelalaiannya. Akal kita ini lemah dan lalai. Jangankan masalah syariat, masalah gaib, ya, yang nampak saja seperti angka-angka yang ada di depan kita, rumus-rumus yang ada di depan kita ketika kita sekolah, matematika misalnya, fisika misalnya. Ya. Itu ada yang dapat 100 terus selama belajar, ada. Tidak pernah salah, dari awal belajar selalu dapat 100, ada. Ini yang nampak saja nggak bisa kita olah semuanya dengan akal kita. Maka tidak layak seorang hamba kemudian ingin pula menjadikan akalnya sebagai sumber dalam mengimani perkara gaib. Sementara yang nampak saja akalnya bahkan tak mampu mencernanya semuanya. Lemah gitu. Maka syariat itu tidak boleh dengan akal. Jangan jadikan akal sebagai sumber syariat, tapi dia adalah alat untuk memahami sumber syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Gunakan akal memahaminya, tapi bukan sebagai hakim, untuk mempelajarinya. Dan akal yang taat pasti akan paham syariat. Akal yang taat akan paham syariat. Karena syariat itu pada hakikatnya mudah, bisa dipahami oleh seluruh lapisan manusia. Karena fitrah mereka telah Allah siapkan untuk itu. Dia menjadi rumit
ketika akal ini mau berkelit dari syariat. Puta-puta jadinya. Akhirnya jadi banangku usui. Akhirnya jadi susah padahal dia mudah. Ya. Karena kelemahan akal dan singkatnya akal. Qusur itu singkek, karena singkeknya akal. Fakama anna sam'al insani qasirun. Juga sebagaimana, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengaran manusia itu terbatas. Kita ini mungkin termasuk makhluk yang paling terbatas dalam masalah indera. Mata kita, banyak sekali binatang yang jauh lebih tajam dari mata kita. Telinga kita juga begitu. Banyak sekali makhluk yang kecil-kecil yang telinganya bahkan lebih tajam dari pendengaran kita. Jadi indera kita bukanlah sumber syariat, sehingga kita harus, ya, mengimani apa yang tertangkap indera saja, tidak. Dan di sini pentingnya taslim bil ghaib, ya, menerima dengan sepenuh hati terhadap perkara ghaib, mengimaninya dengan sebenar-benarnya. Wa basarahu kalilun, dan pandangannya atau penglihatannya kalil, dhaif, lemah, dan pandangannya lemah. Wa quwwatahu mahdudatun, dan kekuatannya terbatas. Ya, kekuatan manusia juga terbatas. Ya. Fakadzalika aqluhu, demikian juga akalnya. Fata'ayyana al-imanu bil ghaibi wat taslim lillahi azza wa jalla. Fata'ayyana al-imanu bil ghaibi wat taslimu lillahi azza wa jalla. Maka menjadi fardu ain, wajib kita beriman kepada yang gaib dan menerima dengan total, dan mengimani dengan sepenuh hati, ya, berserah diri secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla dalam masalah keimanan. Maka begitu datang wahyu, amanna bihi, ya, amanna bihi kullu min indi rabbina, kami beriman dengannya semuanya dari sisi Tuhan kami. Ya. Tidak ada main akal-akalan untuk memalingkan wahyu, ya. Betul-betul menerima dengan total, bukan dicocokkan. Suai di ambur. Makanya agama ini tidak boleh suai di ambur. Antum kenapa ngaji di situ? Oh, suai di ambur. Ini hawa. Makanya ada orang yang mungkin kita melihat dia kagum dengan, misalnya dengan sunnah ini, dengan kajian sunnah, sekali dua kali hadir, oh mantap, baru kali ini saya menghadiri kajian ini, luar biasa ilmu. Tapi begitu ada yang disampaikan tidak sesuai dengan dirinya, tak cocok dia, bahkan tak hadir leh, tak cocok dia, mau kareh bana. Jadi Islam itu adalah yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun kita tidak suka, hawa nafsu kita tidak suka, maka kita harus singkirkan hawa nafsu tersebut. Ya, kita terima dengan sepenuh hati. Sami'na wa ata'na, amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kami beriman kepadanya, semuanya berasal dari sisi Tuhan kami. Baik. Ini keistimewaan yang kedua, ya, yaitu bahwa akidah ini berdiri tegak di atas berserah diri secara total kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, al-khassisah ats-tsalitsah, keistimewaan yang ketiga, muwafaqatuha lil fitratil qawimati wal aqlis salimi, kesesuaian akidah ini dengan fitrah yang benar, fitrah yang lurus. Qawimah itu lurus, benar, dan akal yang benar, akal yang sehat. Ya.
Fa'aqidatu ahli sunnati wal jama'ati mulaimatun lil fitratis salimati. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah cocok dengan fitrah yang bersih, fitrah yang selamat, fitrah yang benar, fitrah yang lurus. Muwafiqatun lil aqli sarihi, sesuai dengan akal yang benar. Al-khali minasy syahawati wasyubuhati, yang kosong, yang bebas dari syahwat dan syubhat. Kalau akalnya masih kosong dari syahwat dan syubhat, dia akan mudah menerima kebenaran. Ya. Akan mudah menerima kebenaran. Tapi kalau sudah banyak syubhatnya masuk, maka sulit. Makanya orang awam itu jauh lebih mudah menjelaskan Islam ini kepadanya daripada orang yang sudah banyak memasuki paham-paham yang menyimpang. Karena sudah banyak sekali sampah-sampahnya di dalamnya. Sehingga fitrah dan akalnya itu akan sulit menerima karena banyak penghalangnya di dalamnya. Ya. Baik. Jadi seringkali manusia membenturkan logikanya atau akalnya atau perasaannya dengan syariat. Ini suatu kesalahan besar, dan ini pertanda bahwa ada kotoran-kotoran di dalam fitrahnya. Sudah mulai ada penyimpangan dari jalan atau dari fitrah yang sebenarnya, dan ada penyimpangan dari akal yang benar. Kalau akal yang benar pasti akan sangat mudah memahaminya, akan sangat mudah menerimanya. Ya. Tapi ketika sudah ada syubhat, ada syahwat, syahwat itu sesuatu yang kita inginkan. Biasanya berkaitan dengan dunia, kesenangan. Seperti tadi, ya. Kalau dia senang, wah dia hadir. Kalau dia nggak senang, dia nggak hadir, nggak terima. Enak nih, dia terima. Nggak enak, nggak terima. Ya. Ini syahwat. Kalau syubhat, ya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang sudah masuk, sehingga itu sulit masuk akidah yang lurus, sulit menerimanya. Makanya jangan berprinsip begini, saya coba dulu belajar aliran-aliran ini macam-macam, semuanya menyimpang. Ya, walaupun sesat, saya ingin tahu di mana sesatnya. Itu justru membahayakan antum. Karena artinya antum mengotori fitrah dan akal antum, mengotori hati antum. Iya kalau selamat bisa bersih kembali, kalau tidak, iya kalau masih hidup kemudian bisa bertobat darinya. Kalau meninggal dalam kesesatan, maka tidak boleh kita berprinsip mencoba-coba. Kalau kita sudah tahu ada penyimpangan, jangan dicoba. Ya. Jangan sampai dimasukkan ke dalam fitrah dan akal kita, nanti membuat kita akan menolak syariat ini. Ya. Ya. Baik. Yang paling sederhana, contoh yang bisa kita jelaskan ini adalah soal tauhid. Itu sangat mudah sekali. Coba bayangkan kita diajarkan tauhid itu. Tauhid itu ada 3 bagian. Pembagian tauhid 3 ini adalah untuk memudahkan kita memahami. Bukan berarti tauhid itu terpisah-pisah, tidak. Tapi untuk menjelaskan dalam perkara apa saja kita hendaknya bertauhid hanya kepada Allah SWT. Pertama dalam rububiyah, bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta. Ya, seluruh makhluk, langit dan bumi beserta isinya, dan apa yang ada di antara keduanya. Semua selain Allah adalah makhluk. Allah lah satu-satunya pencipta mereka semua. Maka dengan akal dan fitrah yang benar, kita akan mudah memahami bahwa maka hanya Allah lah pemilik semuanya. Maka kita ini milik Allah, bumi ini milik Allah, langit ini milik Allah. Semua makhluk ini milik Allah SWT. Maka hanya Allah lah yang berhak mengaturnya. Ini kandungan tauhid rububiyah. Oleh karena itu, karena hanya Allah lah pencipta seluruh makhluk, ya, malaikat, langit, bumi, jin, manusia,
batu, gunung, pohon, ya, binatang, udara, awan, seluruh makhluk Allah yang menciptakan. Allah yang memiliki mereka, Allah yang mengatur mereka. Maka kepada siapa seharusnya makhluk beribadah? Maka hanya kepada Allah sajalah ibadah itu diberikan. Hanya kepada Allah lah makhluk itu wajib beribadah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Tidak masuk akal, tidak sesuai fitrah kalau kita sudah mengakui Allah SWT pencipta kita, pencipta seluruh makhluk, lalu malah ada manusia yang beribadah kepada makhluk. Tidak sesuai dengan fitrah. Ya, paham maksudnya? Sangat mudah sekali. Ya. Sehingga ada manusia yang beribadah menyembah batu, menyembah pohon, ya. Apa? Kuburan, yang menyembah tikus, menyembah sapi, ya, menyembah buaya, menyembah ular, ya. Nauzubillah, menyembah iblis. Iblis itu makhluk. Makanya kesyirikan itu menyimpang dari fitrah yang salimah. Ya. Nah, ada minum lah. Min perai, minum perai. Ya. Baik, ya. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat. Maka kalau demikian adanya, hanya Allah sajalah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah. Maka terkumpullah tauhid ini dalam satu kesatuan. Sebagaimana misalnya dalam firman Allah SWT, surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Dialah Rabb, ya, pencipta, pemilik, pengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah hanya kepadanya, fa'budhu wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tahukah engkau adakah yang serupa dengannya? Tidak ada. Ini tauhid asma wa sifat. Ini 3 tauhid dalam satu ayat. Pembagian 3 tauhid hanya untuk memudahkan pemahaman kita, tapi bukan memisahkan tauhid. Karena kalau bolong satu tauhidnya maka disebut tidak bertauhid, iya kan? Orang-orang jahiliyah dulu mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Allah sebagai pengatur, pemberi rezeki, ya, mengakui Allah pemilik langit dan bumi, tapi gagal dalam tauhid uluhiyah. Maka mereka disebut musyrik. Ini sangat sesuai dengan fitrah gitu, dan sesuai dengan akal. Karena tidak mungkin makhluk yang sama dengan kita disembah, itu nggak masuk akal. Bahkan makhluk yang lebih hina dari kita, ya. Gitu. Nauzubillah, ya. Baik, al-khasisah ar-rabi'ah yang keempat, ittisalu sanadiha bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina wa a'immatid dini qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Ya, ini keistimewaan yang keempat akidah Islam, ya. Bersambungnya sanadnya. Sanad itu mata rantai periwayatannya sampai, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, ya, wa a'immatid din, dan para imam-imam agama, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik itu ucapan, baik itu amalan, baik itu akidah. Makanya keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu tersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti para ulama yang mengikuti para ulama sebelumnya, yang mengikuti para ulama sebelumnya, dan pengikuti tabi'in, tabi'in, dan mengikuti para sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah selalu mencari sumber. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dalam perkara akidah? Mereka mencari sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah.
Kemudian dilihat para sahabat bagaimana meyakininya, ya. Bagaimana mereka mencontohkannya kepada generasi sesudahnya, bagaimana mereka mengajarkan kepada para tabi'in, kemudian tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian kepada para imam-imam murid-murid mereka terus menerus, sehingga sanad dalam Islam adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama manapun, ya. Tersambung dan sampai hari ini tetap ada, ya, orang-orang ulama-ulama yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Indonesia ini sudah ramai kajian sanad, kajian riwayat, ya, yang menjaga mata rantai periwayatan ilmu-ilmu Islam. Bukan hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an jelas itu. Antum tahu kan bagaimana orang-orang yang belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengambil sanadnya. Ya. Dari gurunya. Gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun agama yang seperti ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kitab-kitab hadis itu sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat tetap ada mata rantai periwayatannya dan ada yang memiliki sanadnya. Bukan hanya kitab hadis, kitab-kitab para ulama ini bahkan ada sanadnya. Sahih Bukhari itu sampai hari ini ada yang memiliki sanadnya. Di Indonesia bahkan ada. Sahih Muslim dan yang lain-lainnya. Selalu Allah jaga. Dan kita mungkin menganggap ini luar biasa kehebatannya. Allah berikan karunia pada sebagian kita untuk menjaga kita semuanya. Ya. Allah berikan karunia ini pada sebagian kita untuk menjaga kita semuanya sebagai umat, agar kemurnian Islam tetap terjaga. Dengan tersambungnya sanadnya, maka bisa dipastikan dia tetap murni, asli, ya. Tinggal bagaimana kita mempelajari. Kita pelajari mana yang tersambung, ya. Tentu dari kitab-kitab para ulama atau dari para ulama yang sangat memperhatikan keaslian, ya, sumber pengambilan agama ini, ya. Wa hadhihi al-khasisatu qad i'tarafa biha katsirun min khusumiha. Dan keistimewaan yang ini telah diakui oleh banyak musuhnya. Ya, qad i'tarafa diakui, ya, biha diakuinya, ya, katsirun min khususiha, ya. Keistimewaan ini telah diakui oleh banyak musuhnya. Fala yujad, maka tidak ada, bihamdillah, ya, dengan segala puji hanya bagi Allah, aslun min usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati laysa lahu aslun aw mustanadun minal kitab wa sunnah. Sehingga tidak ada satupun pokok dari pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang tidak memiliki landasan atau sumber dari Alkitab dan sunnah. Maka kalau antum yang sudah lama belajar, ya, antum bisa melihat apa saja perkara dalam kehidupan kita ini, apa masalah akidah apa saja, Ahlus Sunnah selalu bisa menjawabnya. Kalau Ustadz Fulan tak bisa, ada Ustadz lain yang bisa. Kelemahan sebagian ulama, kelemahan sebagian dai, kelemahan sebagian Ustadz bukan berarti kelemahan agamanya, hanya karena ketidaktahuannya. Tapi ada yang mengetahuinya, ada yang akan menjawabnya. Dan itu menunjukkan bahwa agama ini bukan milik personal. Dakwah ini bukan berdiri di atas kehebatan personal, tapi himpunan semuanya, mereka yang berpegang kepada agama ini. Ya. Jadi sehingga tidak ada satupun perkara pokok dalam agama ini kecuali ada dasarnya, ada sumbernya, jelas. Sehingga detail-detail masalah akidah pun bisa dijelaskan oleh para ulama. Dan satu-satunya, ya, yang bisa membahas semua perkara, baik secara garis besar maupun secara detail. Inilah keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
au anis salafis salih, atau dari as-salafus salih, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bi khilafil aqaidil ukhra al-mubtada'ati, ya, berbeda dengan akidah lain yang dibuat-buat. Contoh akidah yang paling nyata dibuat-buatnya itu akidah Syiah, Imam 12. Ya, ini ajaran dibuat oleh orang Yahudi, Syiah Abdullah bin Saba. Kenapa 12? Besar kemungkinan itu karena mengadopsi 12 suku Yahudi, karena dia orang Yahudi. Dia bikin ajaran itu Imam 12. Tahu nggak antum? Ketika Imam ke-11 meninggal, nggak ada Imam ke-12, nggak punya anak. Sementara ajaran ini dibuat sudah lama, belum ada Imam 12 ini. Ternyata Imam ke-12 nggak punya anak, lalu dibuatlah, dikarang. Bagaimana menutupi kebohongan ajaran Imam 12 ini? Dikaranglah bahwa Imam ini punya anak, tapi karena dia masih kecil, dia sembunyi masuk gua. Dikarang lagi, dia akan keluar setelah 70 tahun sekian. Setelah lewat 70 tahun sekian, ternyata nggak muncul-muncul. Ditanya, akhirnya dibuat karangan ini. Yang 70 tahun ini namanya ghaibah sughra, Syiah nih, ya, gaib kecil. Sekarang ini dia sembunyi lagi, namanya ghaibah kubra, gaib besar. Kapan muncul nggak tahu. Nah, supaya nggak ditanya lagi. Kalau bikin karangan 200 tahun, setelah 200 tahun ditanya, mana imam kita kok nggak muncul? Nah, terpaksa ngarang lagi. Ya, nah itu, ya, itu kebohongan Syiah itu. Makanya Syiah ini sangat mudah dibantah, sangat mudah dibantah. Baik, yang kelima, sampai jam berapa kita nih pagi ini? 6:30. Hah? Tidak ada jam dah. Ya, baik. Tapi jelas ya, per poin cukup jelas ya, karena kita nggak mungkin berpanjang-panjang, nanti nggak selesai ini. Ya, itu. Baik. Yang kelima, al-khamisah, al-wuduhu was-suhulatu wal bayan. Ya, al-wuduhu was-suhulatu wal bayanu. Jelas, mudah dan terang. Al-wuduh jelas atau terang juga sama maknanya dengan al-bayan. Bahasa Arab itu begitu. Kadang dalam satu makna banyak kata, tapi menjadi indah kalau dikumpulkan. Ya. Al-wuduh jelas, terang. Gitu. Makanya kalau kata fi wuduhin nahar, di terangnya siang. Nah, gitu. Ya, terang, mudah dan jelas. Ya. Akidah Islam itu akidah yang terang, sehingga bisa diketahui semuanya, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Maka kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdakwah tidak ada yang sembunyi-sembunyi, semua terang-terangan. Ya, maka kita berkomunikasi dengan masyarakat, ya, dengan pemerintah, karena nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya. Karena dia sebuah akidah yang sangat jelas. Ya. Bukan suatu hal yang disembunyi-sembunyikan karena ada cacat di dalamnya, tidak. Ya. Kemudian mudah. Nah, sebagaimana tauhid tadi saja, sangat mudah kan? Bagaimana saya menjelaskan tauhid tadi, itu sangat mudah sekali. Bahkan mungkin anak yang nggak sekolah pun paham, ya, nggak sekolah pun paham, nggak tamat SD, paham. Para sahabat nggak ada yang sekolah dasar sama sekali, paham semuanya, ya. Wal bayan, dan jelas, ya, sehingga dia bisa menjadi pedoman. Betul-betul menjadi pedoman bagi manusia. Hudal lil muttaqin. Fahiya aqidatun sahlatun wadihatun wuduha asy-syamsi fi rabi'atin nahari fala labsa fiha wala ghumuda wala ta'qida. Ya. Dia adalah akidah yang mudah dipahami, ringan. Ya. Enggak pakai istilah-istilah rumit. Ya. Kalau antum belajar, ada yang belajar filsafat itu pasti puyeng itu, pusing, ya. Pening, hasilnya linglung. Ya. Dia akidah yang mudah, jelas, sejelas matahari di siang hari, di tengah siang, siang bolong kalau bahasa kitanya itu.
Ya. Fi rabi'atin nahar, di tengah siang. Sebagaimana jelasnya matahari ketika matahari terbit. Itu kalau matahari sudah terlihat di siang hari dengan terang, antum nggak perlu tanya mana dalilnya matahari ada. Itu orang bodoh, ya, gitu loh. Sejelas itu masih dia tanya, ini sebuah keanehan yang luar biasa. Bahkan orang buta pun tahu karena terasa panasnya matahari itu, ya. Fala labsa fiha, tidak ada kesamaran di dalamnya. Karena tidak ada yang bercampur dengannya, begitu jelas. Wala ghumudha, dan tidak ada yang rumit, tidak ada yang kacau, sulit, mudah semuanya. Wala ta'qid, ya, tidak ada yang berbelit-belit, ya. Fa alfazuha wadihah, lafaz-lafaznya itu jelas. Makanya lafaz syariat ini jangan diganti-ganti. Ya. Banyak sekarang istilah-istilah mengganti istilah-istilah syariat. Hati-hati itu. Ya. Sebagaimana kemarin tadi malam kita jelaskan bahwa Nabi SAW kadang ada yang pernah menulis buku dulu atau tulisan dulu ramalan Rasulullah. Itu salah besar, bukan ramalan. Nabi SAW tidak pernah meramal. Beliau memberikan khabar. Ya, kabar beliau pasti benar. Ada juga yang menyebut Rasulullah SAW ini orang-orang kafir yang memuji Rasulullah sebagai manusia jenius. Jangan terpukau dengan ini, hati-hati untuk. Mereka memuji Nabi SAW dengan sebutan manusia jenius, itu tujuannya untuk mengingkari kerasulan beliau. Mereka ingin mengatakan bahwa agama ini karangan Nabi Muhammad SAW, dan ini sebuah bahaya yang menyusup di tengah kaum muslimin. Maka terus terang tidak layak kita terpukau dengan pujian orang kafir kepada Nabi SAW, kepada Islam, ya. Karena kadang-kadang di balik pujian mereka itu terdapat bahaya terhadap akidah kita. Paham maksudnya kan? Ya. Nah, jangan terpukau kalau dipuji Nabi SAW oleh orang kafir. Perhatikan kalimat pujiannya apa. Dan kalaupun dia nggak memuji, nggak ada masalah, nggak rugi. Dia puji pun nggak untung, ya. Gitu. Tapi mungkin kita bisa berharap kebaikan, Allah memberinya hidayah agar dia masuk Islam, ya alhamdulillah. Ya. Maka hati-hati, lafaz-lafaz akidah ini sudah jelas, ya. Dan maknanya wa ma'aniha bayyinah, dan maknanya juga jelas, ya. Yafhamuhal alimu wal 'ammi, dapat dipahami oleh orang yang alim dan orang yang awam. Dapat dipahami oleh orang yang alim dan orang yang awam. Ya. Makanya seperti di berbagai daerah yang sangat jauh dari globalisasi, seperti di Irian, di Papua gitu ya, mudah mendakwahi suku-suku di dalam yang mana mereka itu tidak mengerti teknologi ini sama sekali. Karena masih ada fitrah mereka. Mudah sekali memperkenalkan mereka kepada tauhid itu. Sehingga mereka kalau masuk Islam itu bukan satu orang dua orang. Kepala sukunya masuk Islam, maka seluruh suku itu masuk Islam. Begitu juga di Afrika. Begitu juga di Afrika. Mudah Islam itu diterima. Dan di India juga, ya. Menjelang ribut-ribut sekarang ini sebenarnya di India itu sudah mulai banyak, ya, penduduk negeri desa-desa yang masuk Islam secara berjamaah. Karena mereka sudah sangat jenuh dengan kesyirikan mereka, menyembah patung, menyembah binatang dan segala macam. Ketika Islam disampaikan kepada mereka, mereka begitu mudah memahaminya dan menerima. Ini sesuai dengan fitrah, ya. Bagaimana mungkin menyembah binatang yang justru kita makan, ya, yang justru bentuknya dan segala macamnya jauh lebih rendah dari manusia. Sangat jelas. Makanya mereka sangat resah. Jangan sampai jumlah umat Islam di India menyamai bahkan melebihi jumlah mereka. Maka muncul kebencian. Oleh karena itu umat Islam harus betul-betul memperkuat akidahnya kembali agar Allah berikan kemenangan dan pertolongan. Ya, gitu. Baik,
dapat dipahami oleh orang alim dan orang awam. Was-shaghir wal kabir, juga bisa dipahami oleh anak kecil dan orang besar. Karena dia sesuai dengan fitrah. Dan fitrah itu sulit berdusta, tidak bisa. Bahkan orang yang mengingkari Allah di atas aras pun kalau berkata, berdoa, angkat tangan ke atas, ya, menunjuk ke atas. Kita serahkan pada yang di atas. Ya. Nah, itu fitrah, dia otomatis digiring. Ya, fitrahnya seperti itu. Dapat dipahami oleh anak kecil maupun orang besar, orang dewasa. Ya, ini begitu jelasnya dan mudahnya akidah Islam sehingga dia bisa dipahami oleh anak-anak dan juga dipahami oleh orang yang tua. Ya. Bahkan orang tua yang sudah lemah, daya hafalnya pun mudah memahaminya. Ya, mudah memahaminya, tidak sulit, tidak rumit. Ya. Fahiyya tustamaddu minal kitab wa sunnah, dia diambil dari Al-Quran, dari kitab dan sunnah, dia bersumberkan dari kitab dan sunnah. Wa adillatul kitab wa sunnah kal ghidha'i yuntafa'u bihi ya au yantafi'u bihi kullu insanin. Dan dalil-dalil Alkitab dan sunnah itu seperti makanan yang bisa diambil manfaatnya oleh setiap manusia. Yantafi'u bihi kullu insanin, bal kal ma'il ladzi yantafi'u bihi ar-radhi'u, bahkan seperti air yang bisa diambil manfaatnya oleh bayi yang menyusu. Kalau makanan mungkin dia belum, tapi bayi yang menyusu bisa mengambil manfaat dari air. Ya. Was-sabiyyu, dan bayi, balita lah ini. Ya. Ar-radhi' ini bayi yang menyusui. As-sabi yang sudah tidak menyusui juga 3 tahun, 4 tahun itu masih disebut sabi. Ya. Wal qawi wad dha'ifu, dan orang kuat dan juga orang lemah. Mudah memahami. Dan itulah salah satu sebab kenapa dakwah sunnah ini banyak diterima sekarang ini. Padahal dia kajiannya tidak menarik menurut selera kebanyakan manusia. Tidak ada gelak tawanya. Ya. Serius. Ya, sedikit itu ya, bukan. Kalaupun tidak ada, banyak yang nggak ada juga, gitu loh. Ya. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis. Saya juga pernah diprotes itu. Ya, ada yang menyampaikan kepada yang ngaji pada saya atau kepada istri saya juga begitu. Ustadz ngaji-ngaji dikit ayat, dikit hadis loh. Jadi maunya apa gitu loh. Kan aneh gitu. Tapi begitu, dia kalau terus kita sampaikan, ya, dia akan terlihat betul-betul mudah dan indah, mudah dipahami, ya, mudah sekali dipahami. Karena apa? Manusia sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang siap menerima tauhid ini, siap menerima akidah ini. Karena yang menciptakan kita Allah Subhanahu Wa Taala, yang menurunkan agama ini juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Ya. Nah, gitu. Sehingga mudah dipahami oleh orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang tinggi, yang kaya maupun yang miskin, ya, kecil maupun besar. Ya. Makanya dia mudah, dia menyebar. Silakan, ya, menyebar. Dan ini mengkhawatirkan orang-orang yang menyimpang, karena dia tidak menyebar dengan pesona yang merupakan aksesoris. Oh, dengan lucunya, dengan indah, dan dia tidak cepat juga diterima, ya, karena apa? Ada hal yang berat. Dia mudah dipahami menurut fitrah dan akal, tapi tidak semua orang cepat menerimanya. Karena apa? Ketika menerimanya ada konsekuensinya, ya, ada pengorbanannya. Di sini yang kadang orang-orang lambat menerimanya. Tapi secara akal dan fitrah dia sangat cepat diterima, dia mudah diterima. Sehingga banyak orang mengakui kebenaran akidah ini, tapi belum mau mengambilnya karena takut resikonya. Ya, takut resikonya. Maka orang-orang yang diberi taufik oleh Allah menerima akidah ini, bersyukurlah, pelihara dia, suburi dia dengan ilmu, kuatkan dia dengan
doa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah matikan kita di atas akidah yang benar ini. Ya. Baik, sudah lewat sudah hampir jam 7 ini. Kena denda saya nanti insyaallah ya. Kita akan lanjutkan pada jam 10 ya. Jam 10 insyaallah kita istirahat dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, di dunia dan di akhirat. Mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.